Baik, selamat Sabat saudaraku dalam Tuhan, selamat tahun baru bagi kita semua. Renungan kita pada hari Sabat pertama di tahun 2021 ini berjudul Air Terputus. Kita akan melihat peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan saat hendak masuk ke negeri perjanjian, yaitu Tanah Kanaan. Namun sebelum mereka menyeberang, kita semua sudah tahu bahwa Yosua mengutus 2 mata-mata ke Yeriko dan mereka ditolong oleh Rahab. Mari kita baca kesaksian Rahab kepada 2 mata-mata tersebut yang terdapat dalam Yosua 2 ayat 10 dan 11. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Bagi orang Kanaan, sungai Yordan adalah salah satu bentuk pertahanan mereka. Tetapi mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan langit dan bumi dapat mengeringkan laut Teberau sehingga orang Israel dapat berjalan menyeberang. Maka tawarlah hati orang-orang Kanaan sebab laut saja bisa dikeringkan, apalagi hanya sungai. Nah, sehubungan dengan keajaiban Allah ini ada sebuah ayat yang penting kita ingat, khususnya sebagaimana kita berjalan ke Kanaan sorgawi. Yesaya 64 ayat 3 berkata, "Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala." Kita semua sudah tahu cerita tentang Laut Teberau. Orang Israel merasa itu adalah akhir dari hidup mereka. Tetapi Allah melakukan kedahsyatan yang tidak dapat manusia pikirkan. Ayat ini adalah nasihat penting bagi kita, karena kita sering dilanda ketidakpastian dan mulai memikirkan dan bahkan merancang jalan keluar sendiri. Ingat, jalan keluar yang Allah sediakan bukanlah yang kita pikirkan atau rancang. Apa yang Allah sediakan bahkan di luar pemikiran kita, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Sebagaimana kita belajar, kiranya pengalaman orang Israel ini menjadi nasihat baik bagi kita yang semakin dekat dengan negeri perjanjian. Nah, rencana menyeberangi sungai Yordan ini bukan dimulai pada pasal 3. Rencana ini sudah disampaikan oleh Yosua dalam pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 10 dan 11 berkata, "Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. 3 hari sejak diumumkan, maka mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Itu sebabnya dalam pasal 3 ayat 2 firman Allah berkata, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Para pengatur mulai mengatur pasukannya dan menyatakan bahwa segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bisa baca dalam ayat 3. Artinya, yang memimpin di depan adalah tabut perjanjian, yaitu lambang kehadiran Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Pimpinan seperti ini bukan pertama kali. Mari kita buka Bilangan 10 ayat 33 yang berkata, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Tabut Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel untuk mencari tempat perhentian bagi mereka, dan hal yang sama terjadi saat mereka hendak menyeberangi sungai Yordan, sebab mereka tak lama lagi akan masuk negeri perjanjian, tempat perhentian mereka.
Dan perhatikan Yosua 3 ayat 3 tadi menekankan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tidak ada waktu bertangguh. Saat melihat Tuhan Allah bergerak, segera bereskan. Bereskan tempat tinggalmu, yaitu kemah mereka, dan ikuti pergerakan tabut perjanjian tersebut. Mengikuti artinya kita di belakang dan bukan di samping atau bahkan bukan di depan. Tuhan Allah yang di depan dan kita yang mengikutinya. Inilah formasi barisan umat Allah yang akan masuk ke dalam negeri perjanjian. Dan dalam mengikuti juga ada aturannya. Kita buka Yosua 3 ayat 4 yang berkata, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dalam mengikuti pimpinan Tuhan Allah yang dilambangkan dengan tabut perjanjian, harus ada jarak antara tabut dan barisan bangsa Israel, yaitu sejauh 2000 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm, maka 2000 hasta sama dengan 900 meter. Atau hampir 1 kilometer. Suatu jarak yang cukup jauh, namun masih dalam jarak pandang, sehingga umat Allah masih dapat melihat ke arah mana pimpinan mereka bergerak maju. Mengapa harus demikian? Karena tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah, dan bila mana kita mengingat peristiwa Gunung Sinai yang tercatat dalam Ulangan 19 ayat 12 yang berkata, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Sekeliling gunung diberi batas, dan batas tersebut tentunya ditempatkan pada lembah. Sebab dikatakan jangan sampai kena kepada gunung. Artinya harus ada jarak antara pagar batas kepada gunung tersebut. Ada jarak yang cukup jauh antara kehadiran Tuhan Allah dengan umatnya. Sebab Tuhan Allah itu adalah kudus, dan Yesaya berkata bahwa yang menjadi pemisah kita dengan Allah adalah dosa kita. Jadi, perlu jarak yang cukup agar masih dapat terlihat, dan perhatikan bagian akhir dari ayat 3 yang berkata, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jarak yang telah ditetapkan itu bukan hanya untuk menghormati kekudusan kehadiran Tuhan Allah yang memimpin umatnya, namun juga sebagai penuntun jalan, sebab jalan itu belum pernah mereka lalui. Bagaimana caranya? Melalui jejak yang tertinggal. Para imam yang membawa tabut tersebut tentunya akan meninggalkan jejak kaki, dan bangsa Israel dapat mengikuti jejak-jejak kaki tersebut sehingga tidak kehilangan arah dan jejak. Jika mereka terlalu dekat dengan tabut, maka jejak dan arah akan sulit dilihat sebab terlalu dekat, yang malah dapat mengakibatkan munculnya jejak-jejak lain yang membingungkan. Tetapi jika ada jarak yang cukup, maka akan terlihat suatu garis bekas jejak kaki imam yang dapat mereka ikuti dengan baik dan jelas. Ini suatu pesan keras bagi kita, khususnya pernyataan yang berkata, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Artinya, jalan menuju negeri perjanjian belum pernah mereka lalui. Demikian juga dengan kita belum pernah melalui jalan menuju Kanaan surgawi. Nah, ada satu istilah yang lazim disebutkan oleh para pelajar nubuatan, yaitu waymark, atau yang artinya tanda jalan. Umumnya, kaum pelajar nubuatan sangat senang mempelajari waymark atau tanda jalan, sehingga mereka semakin melihat dan tahu bahwa Yesus segera datang. Dan bahkan ada yang sudah menentukan perkiraan tahun datangnya Yesus. Ingat, jalan itu belum pernah kita lalui. Kalaupun ada tanda jalan, itu adalah tanda untuk kita terus maju berjalan. Namun pemimpin kita bukan tanda jalan.
tetapi Allah Bapa. Sebab Allah Bapa lah yang memimpin di depan. Dan bagaimana Allah Bapa memimpin kita? Mari kita buka Ibrani 2 ayat 10 yang berkata, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah Bapa memimpin umatnya melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dalam perjalanan kita menuju Kanaan sorgawi, kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui. Namun jangan takut, pemimpin kita adalah Yesus Kristus. Dia sudah tahu jalan pulang, sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, diberitahukan arahan yang berikut ini yang tertulis dalam Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mengapa Israel harus menguduskan diri? Sebab Tuhan Allah itu kudus, dan Allah akan melakukan perbuatan yang ajaib, serta mereka akan memasuki tanah yang kudus. Kita baca Zakaria 2 ayat 12 yang berkata, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Tanah perjanjian itu adalah lambang dari tanah perjanjian yang kudus nanti, sebab di negeri perjanjian itu Allah Bapa dan anaknya akan tinggal bersama-sama umatnya. Kuduslah negeri itu. Itu sebabnya Allah memilih tanah milik pusaka Yehuda sebagai tanah kudus, sebab di sanalah Allah berdiam, yaitu dalam Ka'bah di Yerusalem. Sementara itu, bagi para imam, Yosua memerintahkan untuk angkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa Israel. Lihat ayat 6. Sebagaimana kita mendekati perbatasan negeri perjanjian, hidup kita harus semakin kudus. Sebagaimana renungan pagi katakan, kita harus terputus dari dunia jika mau disebut anak-anak Allah. Kemudian Tuhan Allah berkata kepada Yosua dalam Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan Allah sebenarnya telah menyatakan bahwa Dia akan menyertai Yosua tidak lama sesudah Musa meninggal. Kita baca dalam Yosua 1 ayat 5, Allah berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini telah diberikan kepada Yosua. Namun, sebagaimana Musa, perlu ada bukti nyata bahwa memang Allah menyertai Yosua. Sebab sama seperti Musa, orang Israel sudah mendengar bahwa Allah mengangkat Musa menjadi pemimpin mereka. Namun ada sebuah peristiwa yang mengubahkan mereka sehingga menjadi pengikut Musa yang setia. Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 2 yang berbunyi, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Peristiwa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, di mana laut terbelah dua, dan mereka berjalan pada tanah kering, membuat Musa menjadi besar di mata orang Israel, dan orang Israel menjadi percaya bahwa Allah yang hidup menyertai Musa. Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu orang Israel selesai menyeberangi Laut Teberau, orang Mesir kemudian mengejar mereka. Tetapi Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas supaya air laut yang tadinya terbelah berbalik kembali menutupi laut. Dan akhirnya orang-orang Mesir mati tenggelam semuanya. Oleh karena peristiwa tersebut, takjublah orang Israel lalu percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang hidup dan percaya kepada Musa hambanya.
Hal yang sama Allah yang hidup hendak lakukan kepada Yosua. Melalui peristiwa penyeberangan Sungai Yordan, Yosua menjadi besar bagi orang Israel dan dengan itu mereka menjadi percaya kepada Allah yang hidup. Jadi, meski Yosua yang Tuhan Allah besarkan, namun hasilnya umat Allah akan membesarkan Tuhan Allah yang menyertai Yosua, sama seperti saat mereka percaya kepada Musa, mereka pun percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang Yosua perintahkan sebagai bagian dari proses penyeberangan itu? Yosua 3 ayat 8 sampai 13 kita baca. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat berbuat apa saja tanpa bantuan manusia. Tuhan dapat membelah air laut Teberau tanpa Musa harus mengangkat tangannya. Tuhan dapat juga membelah Sungai Yordan tanpa para imam harus masuk ke dalam air dan berdiri di sungai. Tetapi kita manusia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, perlu keterlibatan manusia dalam peristiwa-peristiwa besar ini sebagai wujud ketergantungan kita kepada Allah yang hidup. Bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tindakan kita dalam menuruti perintahnya, yaitu untuk para imam masuk berjalan ke dalam Sungai Yordan, menyatakan bahwa kita sangat membutuhkan bantuan Tuhan Allah. Kenapa? Karena Sungai Yordan bukan kali yang kecil. Sungai itu adalah sungai yang sedang meluap. Mari kita baca ayat 15. Yosua 3 ayat 15 berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Sungai Yordan meluap sampai ke tepi. Jadi para imam mencelupkan kakinya ke dalam air yang sedang meluap dan sedang mengangkut tabut perjanjian. Apakah para imam akan andalkan kekuatan dirinya untuk maju menyeberangi Sungai Yordan yang sedang meluap itu? Tentu tidak. Mereka sangat membutuhkan bantuan Allah yang hidup. Itulah sebabnya manusia turut terlibat dalam melakukan sesuatu, dalam bekerja bagi Allah. Apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah tidak bisa, tetapi apa yang kita lakukan itu adalah wujud bahwa kita sangat membutuhkan kehadiran dan bantuan Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pengalaman hidup mereka yang sedang berjalan menuju negeri perjanjian. Inilah yang harus menjadi pengalaman hidup kita juga. Perhatikan, air tidak langsung terbelah saat kaki imam masuk ke dalam air Sungai Yordan. Kita baca lagi ayat 13 yang berkata, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Tidak cukup bagi para imam untuk hanya mencelupkan kakinya. Mereka harus terus berjalan masuk ke dalam air Sungai Yordan dan berhenti di dalam air Sungai Yordan itu.
Barulah sungai itu terputus, dan air yang turun dari hulu berhenti mengalir serta menjadi seperti dinding bendungan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, mereka menerima kelepasan setelah menyeberangi Laut Teberau, di mana air laut terbelah, orang Mesir musnah tenggelam dan tidak mengejar mereka lagi. Sekarang, menjelang mereka masuk ke dalam negeri perjanjian, peristiwa serupa terjadi. Sebagai akhir dari masa pengembaraan mereka, peristiwa air terbelah kembali terjadi, agar mereka dapat tiba di negeri perjanjian. Di awal dan di akhir perjalanan bangsa Israel, peristiwa air terbelah menjadi tanda kelepasan dalam kehidupan mereka. Ingat ayat pembuka tadi yang terdapat dalam Yesaya 64 ayat 3. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Jalan kelepasan yang Allah sediakan dahsyat dan tidak pernah didengar sejak dahulu kala. Inilah yang menjadi pengalaman mereka yang sedang berjalan menuju negeri perjanjian. Tetapi kita manusia masih suka mereka-reka dan bahkan tidak sedikit yang merancang jalan itu. Mengapa air harus terbelah? Kita baca Kejadian 1 ayat 6 dan 9 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Kemudian ayat 9 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian." Allah yang hidup ini adalah yang menciptakan alam semesta. Dia sanggup memisahkan air dari air. Melalui peristiwa air terbelah ini, Allah yang hidup mengingatkan bangsa Israel bahwa Dialah yang menciptakan mereka dan bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Karena itu sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah yang hidup inilah yang sanggup lepaskan umat-Nya dan pimpin sampai di tujuan di negeri perjanjian. Oleh karenanya jangan takut. Inilah makna air terbelah itu. Itu sebabnya dalam perkataannya Yosua menyatakan dalam Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu." Siapakah Allah yang hidup ini? Allah Bapa. Perhatikan ringkasan ayat-ayat berikut ini sebagai jawabannya. Sebagaimana Yeremia 10 ayat 10 nyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan dalam doanya kepada Bapanya, Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Kita bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 3. Serta dalam tulisannya Paulus menyatakan bahwa Allah yang benar dan yang hidup ini mempunyai seorang anak, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Jadi jelas bahwa Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa, sebab memang Dialah Sang Pencipta yang memisahkan air dengan air. Jadi peristiwa air terbelah ini atau air terputus untuk ingatkan orang Israel bahwa Allah Bapa hadir beserta mereka. Dan jika Allah Bapa beserta mereka, mereka tidak perlu takut. Negeri perjanjian menjadi milik mereka. Jaminan yang sama menjadi bagian kita. Allah Bapa beserta kita dan memimpin kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran anaknya yang disebut Immanuel. Yesuslah yang memimpin kita menuju negeri perjanjian. Sebagaimana Yosua. Allah tunjuk Yosua untuk pimpin umat-Nya menuju tanah Kanaan duniawi, demikian juga Allah Bapa telah mengutus anaknya untuk memimpin kita umat-Nya menuju tanah Kanaan sorgawi. Pemazmur mencatat peristiwa ini dalam Mazmur 114 ayat 5. "Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu?" Tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa, teristimewa dalam menyelamatkan umat-Nya. Tetapi umat-Nya malah mereka-reka dan merancang-rancang seakan-akan Allah Bapa tidak mampu selamatkan mereka. Ingat,
Kita belum pernah melalui jalan yang menuju negeri perjanjian itu. Itu sebabnya kita perlu pemimpin dan Allah Bapa telah sediakan di dalam Anaknya. Kita kembali ke Sungai Yordan yang sudah terputus airnya. Yosua 3 ayat 16 berkata, "Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko." Pada peristiwa Laut Teberau terbelah, ada dinding air di sebelah kiri dan di sebelah kanan saat bangsa Israel jalan menyeberang. Namun pada peristiwa ini, yaitu peristiwa menyeberang Sungai Yordan, dinding hanya ada pada di sebelah air yang turun dari hulu. Dan keringlah sungai itu, lalu bangsa Israel dapat menyeberangi dengan aman. Bagaimana dengan para imam yang sudah masuk duluan ke dalam air? Mereka tetap berdiri di tengah sungai. Yosua 3 ayat 17 mencatat, "Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan." Para imam ini saat menjelupkan kaki mereka ke dalam air yang meluap di pinggir sungai sudah mengalami ujian iman. Apakah mereka percaya kepada perkataan Allah Bapa bahwa saat mereka mencelupkan kaki mereka dan masuk terus ke dalam air, maka air akan terbelah? Kemudian saat mereka berdiri di tengah sungai yang sudah kering, iman mereka juga diuji. Sebab di sebelahnya terdapat dinding air yang seperti bendungan, siap untuk menimpa mereka. Tapi puji Tuhan, mereka percaya akan firman Tuhan dan tetap berdiri di tengah sungai sampai seluruh bangsa Israel menyeberangi sungai lewat tanah yang kering. Mereka percaya bahwa tabut perjanjian adalah lambang wujud kehadiran Allah Bapa yang melindungi mereka. Tabut perjanjian itu adalah jaminan kehadiran Allah dalam hidup umat-umatnya. Sebagai pemimpin dalam jemaat, dalam kelompok, atau dalam keluarga, kita pun diuji. Adakah kita beriman kepada Allah Bapa dan percaya akan firman-Nya? Kita harus berdiri teguh dan percaya bahwa jaminan kehadiran Allah Bapa beserta kita, yaitu kehadiran Anak-Nya. Kristus hadir dalam hidup kita, itulah jaminan kehadiran Allah Bapa. Kita harus percaya saat umat-umat menyeberangi sungai. Umat-umat itu bisa dalam jemaat, bisa dalam kelompok, dan teristimewa dalam keluarga. Sebab ada imam-imam dalam setiap rumah tangga. Teladan imam-imam yang berdiri tengah sungai harus menjadi teladan bagi kita, sampai seluruh umat selesai menyeberang. Yosua 4 ayat 10 berkata, "Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat." Bagi umat yang menyeberang, perhatikan, kita bukan main-main atau leha-leha. Kita menyeberang dengan cepat-cepat, karena dalam menerima kelepasan kita tidak dapat berlambat-lambat. Ingat kembali saat Israel lepas dari Mesir, yang ditulis dalam Keluaran 12 ayat 30. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Kita tidak dapat berlambat-lambat, saudaraku dalam Tuhan. Kita harus menyeberang cepat-cepat agar segera tiba di negeri perjanjian. Dan apakah melalui peristiwa ini Yosua benar-benar menjadi besar di mata orang Israel? Yosua 4 ayat 14 berkata, "Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya." Apa yang Musa alami, Yosua juga alami. Dan setelah semua prosesi selesai, termasuk mendirikan tugu dengan 12 batu,
Yosua memerintahkan para imam yang berdiri di tengah sungai untuk keluar dari sungai. Dan begitu mereka menginjak tanah yang kering di pinggir sungai, berbaliklah air sungai itu, mengalir kembali sampai meluap ke pinggir-pinggirnya. Kapan peristiwa ini terjadi? Yosua 4 ayat 19 berkata, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Tanggal berapa orang Israel lepas dari tanah Mesir? Keluaran 12 ayat 2 dan 3 berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Israel lepas dari Mesir pada tanggal 10 bulan pertama. Jadi sama tanggalnya lepasnya bangsa Israel dari Mesir dengan tanggal masuknya orang Israel ke tanah perjanjian, yaitu pada saat mereka keluar dari sungai Yordan itu. Nah, apa yang terjadi 4 hari sesudah tanggal 10 atau tanggal 14 pada bulan pertama, itu adalah hari Paskah. Dan Paskah itu adalah lambang kematian Yesus yang melepaskan kita dari perhambaan dosa dan maut. Dan oleh kematian Yesus, iblis dan kerajaan mautnya musnah. Allah Bapa bangkitkan anaknya menjadi buah sulung kebangkitan agar mereka yang mati dalam Tuhan menerima kebangkitan yang sama dan mewarisi kehidupan kekal di negeri perjanjian. Ini semua terjadi hanya oleh dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Karenanya Paulus menuliskan dalam Ibrani 12 ayat 2 yang berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagaimana kita memasuki tahun yang baru ini, di bulan pertama, kiranya kisah penyeberangan sungai Yordan menjadi renungan bagi kita, agar kita menguduskan hidup kita di dalam Yesus, sebab Allah Bapa menguduskan kita di dalam anaknya, agar kita menjadikan Yesus pemimpin kita dan mengikutinya. Sebab kita, ingat, belum pernah melalui jalan menuju negeri perjanjian. Dan sebab itu, jangan kita reka-reka atau rancang-rancang jalan kita sendiri, tetapi andalkan Yesus saja, sebab Dialah jalan itu, dan percaya kepada Allah Bapa di dalam anaknya yang menyediakan jalan keluar yang di luar pemikiran kita manusia dan yang belum pernah ada dahulu kala, hingga kita tiba di negeri perjanjian. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tetaplah setia kepada Allah Bapa dan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah melalui pengalaman bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki negeri perjanjian. Kami pun saat ini ya Bapa dalam perjalanan menuju negeri perjanjian sorgawi, dan melihat tanda dan waktu sudah tidak lama lagi. Karenanya sebagaimana kami memasuki tahun yang baru dan di bulan yang pertama ini, kami mengambil Kristus menjadi pemimpin kami, bukan hasil reka-reka kami atau pemikiran rancangan kami, tetapi biarlah kami mendengarkan suaranya yang memimpin kami ke jalan yang benar, hingga tiba di surga, kami boleh hidup tinggal bersama Bapa dan anaknya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.